Selamat sore pemirsa di studio. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Iya, baik. Selamat sore juga pemirsa di rumah. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat tahun baru di tahun 2016 ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan anugerah-anugerah lain yang kita terima selama tahun 2016. Seperti biasa, pada sore hari ini kita akan bersama-sama melihat acara Sang Inspirator, di mana nanti akan hadir tamu-tamu kita yang hebat, yang luar biasa, yang sungguh akan menginspirasi dengan karya-karya dan kepedulian mereka, baik di bidang lingkungan maupun pendidikan atau seni budaya dan yang lain sebagainya. Pemirsa, jika kita melihat bulan, kita akan merasakan keindahan Tuhan. Jika kita melihat matahari, kita akan melihat kekuasaan Tuhan. Dan jika kita melihat cermin, kita akan melihat bahwa kita adalah ciptaan yang terbaik. Nah, pada sore hari ini nanti akan hadir ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbaik, yang mereka telah memperjuangkan karya-karya dan sumbangan hidup mereka untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tentunya pemirsa sudah tidak sabar lagi. Sebelum kita masuk ke tamu-tamu yang akan datang, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dari Pentakustik. Ya. Suatu malam yang biru, tanpa dirimu berjuta-juta rinduku kepadamu. Sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayalku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu, oh kasihku. Ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu. Oh, 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 yeah. Kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu, oh kasihku. Ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu, oh sayang. Oh, 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 yeah. Woo! Oh, oh, yeah. Terima kasih Pentakustik, kita berikan tepuk tangan. Sama-sama. Ya, baik. Iya, selamat sore Pak Budi. Selamat Iya, sore, Ibu. nama lengkapnya Bapak Dr. Budi Laksono MHSC. Iya, kalau boleh tahu apa Pak nih MHSC-nya ini? Master of Health Science. Master of Health Health Science. Science, Oke, ya berarti Bapak sudah S3 ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Budi asli Semarang ya Pak ya? Asli, Asli Semarang. Putranya berapa Pak? 4. 4 Pak. Waduh, dokter putranya 4. Padahal harusnya kalau KB hanya 2 ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Budi sebagai dokter juga ya, Ya. sebagai seorang dokter nih. Tentunya apakah Pak Budi dari kecil sudah memiliki cita-cita menjadi dokter waktu itu? Memang Atau belum. ada perjalanan panjang atau kisahnya bagaimana kira-kira untuk menjadi seorang dokter itu? Terima kasih. Tentu saja sama seperti yang dialami oleh banyak orang dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Tentu saja tidak mudah kita itu untuk bercita-cita jadi dokter.
tentu saja sejak waktu SMA terutama kita dihadapkan ketika ingin jadi dokter, pemikiran kita mesti ini sekolah yang mahal, yang eksklusif, yang kita semuanya mampu seperti itu. Sehingga kalaupun ada cita-cita mungkin ya, tetapi semua tersimpan karena takut kecewa seperti itu. Tapi ya alhamdulillah karena kita belajar semaksimal mungkin. Bahkan waktu itu ketika orang tua kita dari orang yang tidak punya, kita berpikir bahwa kalau nggak belajar yang pol saat kelas 3 ini mungkin ini sekolah saya yang terakhir, selebihnya saya harus bekerja kan seperti itu. Tapi alhamdulillah karena kita belajar maksimal dan sebagainya, sehingga waktu SMA kita rankingnya cukup bagus. Kemudian kita juga mendaftar di sekolah kedokteran yang dulu dipikir orang tua kami nggak mungkin kita itu membayar kan. Tapi alhamdulillah karena kita masuk dengan cara yang normal, dengan testing yang baik, dan mayoritas orang yang masuk kedokteran saat itu adalah orang yang dari testing ini, karena waktu itu sebagian besar seleksi, seleksi ya, Pak, betul. Ya. Tahun berapa itu Pak Budi masuk Fakultas Kedokteran? Tahun 82. Tahun 82 ya. Oke. Ya. Fakultas Kedokteran mana Pak? Di Semarang. Di Semarang. Fakultas Kedokteran Undip ya, ya. Universitas Diponegoro. Iya. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya ketika diterima kedokteran? Waktu itu Bapaknya mendaftar satu fakultas aja atau ada fakultas yang lain juga? Tentu saja kita selalu punya alternatif. Kalau option pertama nggak ketemu, option yang kedua seperti itu. Iya. Tetapi awalnya memang kita terus terang takut karena tidak mampu dan sebagainya, dan risiko gagal juga tinggi. Ya, apalagi kita juga dari keluarga nggak mampu, nggak mampu bayar. Tapi ternyata setelah kita masuk, waktu itu sekolah di kedokteran sangat murah sekali. Seperti itu. Saya waktu itu SPP masih 30.000 satu semester. Tahun 82 ya Pak ya. Dan saat ini pun kalau masuk lewat jalur yang biasa pun juga mungkin juga tidak mahal sekali. Seperti itu. Ya. Kemudian meskipun itu tidak mahal, tetapi toh tetap mungkin kayak apa buku-buku atau modul-modulnya itu kan juga perlu biaya juga ya Pak, karena tadi tadi Pak Budi menceritakan dari keluarga yang kurang mampu begitu ya. Nah, terus untuk mendukung Pak Budi hingga sampai menjadi dokter selama kuliah ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan atau ada hal-hal yang menginspirasi kita semua begitu ya Pak Budi ya. Jadi memang untuk kuliah di mana-mana memang memerlukan biaya, tetapi sebenarnya itu bisa kita siasati kalau kita bisa berbagi waktu dan berbagi kreasi. Ya alhamdulillah saya dari keluarga tidak mampu, sehingga terbiasa kita ini sudah habis sekolah kita bekerja, bantu-bantu apa yang sifatnya bisa dari membantu sampai mendapatkan uang itu bisa, sampai dari kena tukang sablon yang lain-lain bisa. Sehingga waktu kami kuliah pun itu kita manfaatkan, kita jualan, kita jadi sales kartu nama, membuat kerajinan kecil-kecil, tidak memakan waktu kita tapi bisa kita jual. Dan kalau weekend kita bisa bekerja bantu-bantu restoran yang kliennya banyak tetapi pegawainya kan terbatas. Itu sangat restoran pun juga suka, kita juga suka. Gitu, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan semacam uang saku tambahan. Bahkan ada hal yang lain, misalnya kalau saat ini ada rumah makan. Kita kebetulan waktu sambil S2 di Australia juga begitu. Kita kalau weekend kita ke rumah makan seperti rumah makan siap saji atau rumah makan yang biasanya ramai pada weekend, kita bekerja seperti itu. Kita lumayan sebenarnya cukup untuk menunjang hobi atau menunjang sebagian dari yang kita perlukan. Kebutuhan ya. Oke. Itu. Tadi Pak Budi menceritakan S2-nya sempat di Australia ya Pak, di Queensland. Nah ini bagaimana ceritanya? Apakah setelah Bapak menyelesaikan sekolah dokternya, Fakultas Kedokteran, kemudian Bapak bekerja dulu, atau Bapak langsung mendapatkan beasiswa, atau bagaimana nih ceritanya sehingga bisa sampai ke Australia? Karena tadi katanya keluarga nggak mampu nih ya. Jadi dulu kita pikiran kalau habis jadi dokter umumnya bisa kaya. Tapi ternyata enggak. Tapi saya bersyukur karena memang masyarakat kita waktu itu di desa memang seperti itu adanya. Ini kesempatan yang sangat bagus waktu itu, dan mungkin saat ini juga oleh beberapa dokter muda untuk melakukan suatu riset. Riset yang paling sederhana waktu itu kami mendapatkan daerah kami di mana kebetulan banyak orang kok sakitnya kalau ke rumah sakit cuma diare, desentri, kemudian hepatitis, sehingga kami waktu itu terus
membuat suatu kajian. Kenapa kok orang ini sakitnya seperti ini? Akhirnya kami ketahui bahwa data-data kepemilikan jamban yang ada ternyata perlu diupdate. Ternyata kenyataan lebih rendah daripada data yang ada. Nah, dari situlah kita membuat riset kenapa orang di Indonesia ini, bahkan saat ini pun sebenarnya relevan karena 70 tahun Indonesia merdeka masih ada 20 juta keluarga di Indonesia itu yang nggak punya jamban. 20 juta keluarga yang nggak Ya. punya jamban. Dan di Waduh. Semarang ini masih ada 30 Keprihatinan ribuan kita bersama, keluarga ya. yang nggak punya jamban. Nah, dari situ saya mengkaji kenapa kok seperti ini, kemudian dari aspek dan sehingga dari penelitian-penelitian itulah kita berkembang menjadi penelitian yang lebih lanjut. Ya alhamdulillah diterima penelitian-penelitian kami ini sebagai salah satu prasyarat untuk S2 dan kemudian juga karena penelitian-penelitian yang banyak yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain sehingga waktu itu kami dianugerahi istilahnya dokter teladan. Wah, tepuk seperti tangan itu. buat Dokter Budi ya, karena dengan risetnya berhasil riset tentang jamban ya. Betul, Biasanya ya. dokter-dokter itu kan berhubungan dengan yang bersih-bersih gitu ya, Iya, Dok, yang rumah sakit yang apa. Iya. Nah, ini dokter spesial nih, dokter urusan jamban ternyata ya. Iya. Tapi itu justru Iya. bisa membawa berkah ya Betul, karena iya. bisa Iya. membawa Dokter Budi sampai ke S2 di Australia Betul, gitu iya. ya. Ha-ha. Kenyataan seperti itu bahkan akhirnya waktu itu kami menciptakan prototipe jamban yang cocok untuk mengatasi masalah itu dan itu menjadi salah satu tesis kami di sana di Australia. Bahkan kenapa kami ke sana? Kami karena dari teladan itu dapat fellowship beasiswa dari pemerintah untuk belajar di sana. Dan dari situlah banyak ilmu yang kita ketahui bahwa ternyata orang itu ketika banyak ilmu memang mereka dituntut lebih banyak harus memberikan ilmunya kepada masyarakat umum. Iya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sepertinya kami berusaha on the track, berusaha untuk ke situ seperti itu. Dan dari pengalaman jamban yang cuma di puskesmas kami, kemudian kami jadikan tesis, akhirnya guru besar kami datang lagi ke sini membawa penelitian yang lebih besar lagi, bahkan penelitian internasional. Akhirnya kami bisa membuktikan bahwa kalau masyarakat itu bisa satu kampung itu bisa berjamban semuanya, ternyata lebih sehat. Alangkah sehatnya Lebih Indonesia sehat, ya, Pak ya. diare lebih sedikit, orang yang bolos karena sakit diare jadi berkurang, bahkan kecacingan berkurang. Lingkungan kita yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab sakit perut seperti tipes, diare, disentri, hepatitis itu bisa lebih bersih. Iya, Nah itu bisa lebih riset ditekan, internasional iya. kami yang beberapa waktu lalu kita presentasikan secara nasional maupun internasional seperti itu. Oke Pak Budi, sangat menarik sekali ya ceritanya. Nah mungkin kita nih orang awam ya, tadi sudah jadi dokter, sudah menyelesaikan S1-nya, kemudian bisa ke Australia dengan beasiswa dari pemerintah ya. Nah tentunya beasiswa itu cukup ya buat hidup atau Pak Budi masih harus berjuang dengan cara yang lain untuk bisa tetap bertahan tinggal di atau belajar di luar negeri. Ini mungkin ada kiat-kiat tertentu, ada apa cerita-cerita tertentu yang Pak Budi bisa lihat. Nah, kita akan lihat dulu Pak Budi, ini ada satu tayangan dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Budi. Nah, mungkin Pak Budi bisa cerita ini apa Pak, kertas apa ini? Nah, ini adalah cakupan jamban yang kami buat dalam waktu semester kemarin. Itu karena di Indonesia ini banyak orang yang tidak punya toilet. Tahun 2014 kita menggandeng Kodam 4 Diponegoro bisa membangun jamban dalam waktu yang singkat untuk masyarakat yang jumlahnya luas. Banyak sekali. Dan kemudian semester ini setelah kita advokasi yang intensif dengan Mabes Angkatan Darat, kita diterima sebagai salah satu opsi karya bakti TNI Nasional, begitu juga TMMD tahun 2015 semester kedua, sehingga waktu itu barangkali bisa dilihat di seluruh Koramil, di seluruh Kodim, TNI membantu masyarakat dalam menyehatkan masyarakat ini dengan gerakan jambanisasi 1 juta nasional, jamban. dengan gerakan yang disebut gerakan gotong royong membangun 1 juta jamban nasional, seperti itu. Ya, alhamdulillah dalam waktu kemarin sudah terbangun ratusan ribu, dan ini akan terus bergulir sampai ketemu 1 juta dan kemudian kita kembangkan lagi karena seperti tadi kita ungkapkan di Indonesia masih ada 20 juta
Ini yang nggak masyarakat Ya. yang nggak punya jamban ya Pak ya. Ya, mereka coba kita bisa melihat mereka ini di sungai mandi, gosok gigi malah. Dan kalau kita lihat di sisi lain sungai itu masih banyak orang yang buang air. Iya, betul, seperti betul. itu. Padahal satu orang buang air itu mengeluarkan kotoran kurang lebih setara dengan 3 miliar kuman. Dari 3 miliar itu mungkin taruhlah sekitar separuhnya itu patogen. Patogen itu kuman tipes, desentri, diare. Itu sudah cukup untuk mengkontaminasi orang. Ya, itu yang orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit seperti ini. Dan saat ini di Indonesia penyakit diare, tipes, desentri ini adalah penyakit nomor 1 menyebabkan orang masuk rumah sakit. Di seluruh Indonesia, bukan cuma di Semarang. Di Semarang jelas laporan dari rumah sakit Semarang nomor 1 masih diare dan tipes. Dan ternyata di Indonesia kenyataan merata seperti itu semuanya. Karena memang dari sisi sanitasi seluruh wilayah Indonesia ini belum sesehat yang kita harapkan. Dan oleh karena itu kita harus semuanya berjuang untuk itu. Ya, nah itu contoh jamban yang apa Pak? Yang dibawa itu tadi. Ini kloset yang umumnya kita ada di pasaran. Dan dengan kloset itu kita bisa membuat jamban yang sederhana. Dan yang disebut jamban sederhana tidak harus dindingnya keramik, tidak harus lantainya keramik. Yang penting kotoran itu bisa masuk di septic tank dan tidak ada kontak antara septic tank ini kotoran dengan luar. Misalnya ada serangga keluar masuk. Kloset seperti inilah yang membuat serangga tidak bisa keluar masuk. Seperti itu. Dan untuk membuat ini murah, mudah dan cepat. Kalau keluarga mau membuat asal jarak dari sumur terdekat 10 meter, bisa tinggal membuat lubang. Lubang diameternya 90 cm, dalamnya kurang lebih 1,5 meter, tinggal ditutup dengan plat beton boleh, dengan kayu boleh, kemudian diberi kloset. Itu ya Pak ya, Ya. seperti yang Betul. ada di gambar itu ya. Betul, iya. Jadi- Dengan dipasang seperti itu sudah cukup sehat untuk masyarakat ini menggunakannya. Tentu saja kalau ingin lebih bagus lagi, tentu saja bisa diperbaiki. Dan ini yang lebih penting lagi yang kita inspirasikan kepada semua decision maker di Jawa Tengah maupun di nasional, bahwa konteks pembuatan jamban ini sebaiknya adalah jamban keluarga. Boleh septic tanknya kalau pada masyarakat yang sangat padat itu boleh bersama-sama. Tetapi ketika kita bicara tentang kamar mandinya, klosetnya, itu paling sustainable yang keluarga. Karena apa? Karena dengan jamban keluarga, orang keluarga bertanggung jawab membersihkan masing-masing. Tetapi kalau jamban umum, saya kira meskipun kita gotong royong, semangat kita masih gotong royong, tapi kalau kotorannya orang kita harus membersihkan, aduh itu masih berat seperti itu. Itulah makanya kita semuanya sekarang ini kalau bicara tentang pembangunan jamban di seluruh wilayah kita, entry-nya adalah jamban keluarga. Kecuali kalau misalnya itu tanahnya padat sekali, rumahnya padat, septic tanknya boleh bersama-sama, tapi jambannya harus keluarga. Tetap sendiri-sendiri. Ya, karena membuat jamban itu tidak perlu tempat yang luas, 1 meter persegi pun cukup. Inilah yang kita buktikan seperti itu. Oh iya, Pak Budi, kenapa Pak Budi tertarik berurusan dengan jamban? Sementara dokter-dokter di luar sana banyak yang ambil spesialis penyakit dalam, ambil spesialis apa yang mendatangkan banyak materi untuk kehidupannya. Kenapa Pak Budi malah capek-capek ngurusin jamban, sementara sekolahnya dulu rekoso gitu ya Pak ya? Jadi gini, kita semuanya itu sebagian orang Indonesia berasal dari orang tidak mampu. Begitu juga kami. Dan saat ini kalau kita bicara banyak orang yang kaya, sebenarnya masih banyak orang yang tidak punya. Bahkan kalau kami sebutkan tadi 20 juta keluarga nggak punya jamban, itu kenyataan yang ada. 30.000 di kota Semarang ya Pak Budi ya? Orang nggak punya jamban. Artinya apa? Ini sesuatu yang sebenarnya kita melihat masih banyak orang yang tidak punya. Dan kalau orang bilang sakit, yang masuk nomor 1 di rumah sakit adalah orang yang karena diare ini. Bahkan kemarin ada hepatitis di IPB misalnya. Itu terjadi bukan karena teknologi tinggi, tapi karena orang ada 1-2 orang yang tidak punya jamban yang mengkontaminasi satu universitas itu. Sehingga orang seperti itu. Nah inilah makanya sebenarnya ini adalah aspek kesehatan yang sangat penting, sangat vital. Dan itulah menyebabkan kenapa WHO sampai memohon kepada pemerintah Indonesia. Kalau ingin menyehatkan, kalau ingin membangun masyarakat Indonesia adalah membangun infrastruktur kesehatan. Dan itu ditangkap oleh pemerintah Indonesia sekarang sehingga pembangunan infrastruktur adalah nomor 1. Dan infrastruktur kesehatan itu adalah yang sangat vital sekali. Nah inilah sebenarnya entry bahwa masyarakat kita memang memerlukan
orang-orang yang mau peduli untuk itu. Banyak orang dokter yang berpikir tentang sesuatu yang high tech, tetapi harus ada dokter yang memikirkan rakyat cilik. Iya. Bukan untuk mengobati saja, juga untuk mencegah. Dan pencegahan namanya prevention health ini sesuatu yang sangat penting. Kalau sudah sakit sebenarnya mengobatinya tidak terlalu sulit, tapi justru mencegah ini yang sulit. Apalagi kalau kena penyakit HIV/AIDS sebagai salah satu disertasi kami. Orang kalau sudah kena HIV/AIDS pencegahan jauh lebih mudah daripada perawatan. Seperti itu. Nah, Iya. tentunya ini adalah sebuah perjuangan panjang ya Pak Siap, Dr. ya. Budi ya. Nah, ini sudah menjalankan program 1.000.000 jamban. Ini karena saya mengenal Dr. Budi itu 2 tahun yang lalu tuh Ya. masih 1.000 jamban. Tapi tahu-tahu saya ketemu Dr. Budi sekarang ini sudah 1.000.000 jamban. Dari 2 tahun ini peningkatannya cukup luar biasa untuk target program ini. Nah, itu dari situ harapan-harapan apa yang ingin Pak Budi capai, ingin apa yang mengenai program yang semakin tahun semakin bertambah ini, apakah ada sesuatu program tertentu atau bagaimana, kemudian harapannya apa terhadap masyarakat, terhadap negara dan sebagainya. Ya, jadi WHO ketika melihat kesehatan kita yang masih terancam penyakit infeksi, tahun 2000 meminta semua negara berkembang termasuk Indonesia menandatangani namanya Millennium Development Goals. Yang diharapkan tahun 2000 sampai 2015 sebagian dari syarat-syarat untuk membentuk negara yang sehat itu terpenuhi. Salah satunya adalah jamban. Diharapkan tahun 2015 Desember kemarin itu Indonesia harapannya sudah sebagian besar itu punya jamban sendiri dan tidak ada orang buang air sembarangan. Tapi kenyataan belum berhasil sehingga pemerintah kita menunda lagi sampai tahun 2019 untuk semua keluarga punya jamban. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita menggunakan strategi yang dulu, tentu saja ini tidak akan berhasil. Harus ada strategi yang lain. Ternyata strategi yang lain itu sebenarnya murah, yaitu apa? Gotong royong. Nah, kami tunjukkan dengan fase kami sebelumnya, kita membangun 3.500 ribuan jamban. Itu dalam waktu 1 bulan bisa. Karena apa? Yang membangun bukan kita, bukan pemborong, tapi setiap keluarga membangun. Dengan menggunakan motivasi pada keluarga, mereka membangun, kita cuma membantu infrastrukturnya, dan ternyata berhasil. Yang ini yang kemarin-kemarin ditakuti oleh kita decision maker, politician, kita nggak mungkin membangun dengan menyertakan rakyat. Ternyata tidak. Masyarakat ketika kita sentuh hatinya, mereka tahu apa manfaat sanitasi bagi mereka, akhirnya mereka bergerak dan membangun, dan kita buktikan. Makanya dengan tahun 2019 ini kita semua keluarga harus punya jamban, sementara masih 20 juta keluarga nggak punya jamban, maka kami tahun 2015 mimpi kami bagaimana tahun 2015 bisa terbangun 1 juta. Kemudian 2016 bisa terbangun 5 juta. Kemudian bagaimana tahun 2017 bisa terbangun 10 juta. Sehingga tahun 2019 ini betul-betul semua. Tapi karena kami ini orang yang hanya ilmuwan kecil yang kadang-kadang justru sering tidak didengar apa yang menjadi mimpi kami. Oleh karena kami harus membuktikan. Dengan bukti inilah para politisi, para pengambil keputusan bisa akhirnya mengadop. Dan kita persembahkan ini untuk bangsa kita. Karena bangsa kita memang memerlukan ini. Seperti itu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dan aplaus untuk Dr. Budi. Iya, oke. Ya, Dr. Budi, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama dokter menjalankan program ini ya, karena saya juga dapat bocoran kalau Dr. Budi ini dapat penganugerahan banyak sekali dari pemerintah, bahkan sampai dapat rekor muri 2 kali. Nah, ini mungkin untuk mencapai itu pasti ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan yang dokter hadapi. Bagaimana dokter menghadapi itu semua? Ya, konsep kami ini yang disebut Balatrin Kata Jaga ini itu kita risetkan secara internasional, bahkan secara internasional sebagai salah satu nomenklatur jamban. Kemudian juga mendapatkan award Serain Muri 3 kali, kemudian juga MDGs Award, kemudian juga Rotary Award, kemudian beberapa yang lain. Tetapi sebenarnya intinya bukan itu. Penghargaan yang paling besar adalah bagaimana kalau bisa pemerintah bisa mengadop konsep kami ini menjadi program nasional supaya nantinya ini bisa tercapai. Dan untuk itu kami berjuang sangat keras, saking kerasnya kadang-kadang kami ini kadang-kadang pola pikir kami tidak seperti pola pikir orang yang normal, yang lainnya, sehingga itu membuat kami ini sepertinya aneh.
sehingga Biasa kami harus disebut berhadapan. gila gitu ya. Seperti itu sehingga apa namanya ada tantangan sehingga tidak semua orang bisa mengadop. Tahun 2005 kami set up ini tidak ada satu orang pun membantu sehingga kami dengan keluarga kami harus dengan uang Donasi ya. donasi dari keluarga, dari istri, teman-teman. nah seperti itu. Waktu itu Awalnya baru dari pertama, keluarga dulu. ya kita harus gunakan untuk membuat contoh bahwa ini bisa. Akhirnya setelah itu universitas kami membantu. Kemudian sekarang pemerintah setelah melihat apa yang kami lakukan betul-betul teruji, pemerintah membantunya. Bahkan kemarin pemerintah Kota Semarang membuat example yang besar. Bahkan kami mendengar konsep kami ini untuk tahun ini mulai dijadikan salah satu entry oleh Bappenas untuk membangun 5 juta jamban tahun 2016 ini. Oleh karena itu memang sangat kami syukuri, tentu saja memang banyak hambatan, banyak perjuangan yang akhirnya juga kadang-kadang memang harus banyak berkorban. Ya. Itulah yang kita nikmati dan semoga kalau itu ada korban itu menambah kenikmatan, menambah kejayaan bangsa kita ini. Iya. Seperti itu. Berarti vibrasi kebaikan itu pasti akan bisa menular kepada siapapun ya Pak Budi, meskipun Allah harus seperti dengan ada kata korban itu tadi ya. Siap, ya. Baik, pemirsa, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Budi pada sore hari ini, bahwa apa yang kita lakukan untuk masyarakat, untuk orang banyak itu akan abadi. Tetapi apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu pasti akan mati bersama kita. Sekali lagi kita berikan aplaus dan tepuk tangan untuk kehadiran Dr. Budi. Terima kasih dokter untuk kehadirannya, sukses untuk karyanya. Semoga semakin banyak yang mendukung kegiatan Dr. Budi Terima dengan kasih. sejuta jamban. Baik, kita akan selingan lagu dari Pentakustik, silahkan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang